Sampurasun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, makmur, sejahtera, dan bahagia. Kita hari ini bahas mengenai daya cipta. Daya cipta ini seringkali digunakan oleh kita setiap hari. Seolah-olah otak kita dipaksa untuk menciptakan sesuatu, apapun bentuknya, baik berupa kejadian, berupa kebendaan, berupa rasa, dan lain sebagainya. Atau sebut saja bahwa daya cipta kita yang tidak terkendali itu merupakan bibit dari lahirnya penderitaan di dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai daya cipta ini. Daya cipta itu adalah satu kemampuan manusia yang luar biasa, anugerah dari semesta, dan dia bekerja diakibatkan karena rangsang luar. Saya kira hampir setiap manusia, bukan hampir setiap manusia, bukan hampir lagi, tapi setiap manusia memiliki daya ciptanya masing-masing. Tidak ada yang sama. Mungkin banyak orang yang takut untuk mengatakan bahwa kita adalah Maha Pencipta. Karena kita punya daya cipta, maka melalui satu kendali, kemudian didorong dan dilatar belakangi oleh kesadaran yang tinggi, kita naikkan terus daya cipta kita masuk ke titik Sang Maha Pencipta. Apa yang tidak bisa kita ciptakan di dalam benak kita? Apapun bisa. Yang tidak pernah ada di muka bumi ini pun bisa kita ciptakan. Bisa, kenapa takut? Kita punya kemampuan itu. Nah, hanya kita sendiri yang punya ukurannya. Kita menakar gitu. Bagi orang-orang yang berjalan ke puncak kesadaran untuk mencapai keheningan, kebeningan, atau sebut saja kesucian, di titik itulah kita akan dipertemukan dengan sesuatu yang maha. Maha apa? Kalau saya menyebutnya maha bingung. Begitu bingung. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa di sana. Di puncak kesadaran tertinggi atau di puncak kesadaran sejati, ketiadaan, kekosongan, keheningan, kebeningan, atau sebut saja kesucian, satu benda pun tidak ada yang muncul di situ. Kejadian apapun tidak ada di sana selain keheningan, kebeningan, atau kesucian itu sendiri. Yang jadi masalah adalah tanpa kita sadari kita takut dengan hal itu. Melalui daya cipta, kita ciptakan segala bentuk. Nah, objek-objek bentuk kejadian atau rasa atau apapun, itulah yang mengotori keheningan, kebeningan, atau kesucian kita. Akhirnya tanpa sadar kita sendiri yang menodainya. Nah, noda inilah kemudian yang akan menjadi bibit buih penderitaan dalam menjalani kehidupan kita. Apalagi jika daya cipta kita tidak terkontrol atau tidak terkendali, terlalu liar, terlalu bebas. Maka sekali-kali berjalanlah dengan penuh kesadaran, bernafas dengan selembut mungkin, sikap duduk yang senyaman mungkin, lalu pergilah berjalan. Kemana berjalannya? Bukan keluar, tapi ke dalam.
Kalau bilang ke dalam sebetulnya juga membingungkan ya. Tapi begitulah kira-kira, ibarat kita menutup mata lalu kita membayangkan sesuatu. Nah, itulah yang disebut menuju ke dalam. Ketika kita fokus pada nafas kita, lalu kita mulai menahan diri untuk tidak ikut terjebak dalam ruang penciptaan yang kita buat sendiri, segeralah mundur menjadi pemerhati. Nah, sang pemerhati inilah yang kelak disebut sebagai kesadaran. Jadi sang pemerhati dari hasil ciptaan-ciptaan kita itulah yang disebut sebagai kesadaran. Nah, pada saat itulah kita akan terhubung dalam kesadaran semesta. Lama-lama hasil daya cipta kita itu akan mulai pudar, lalu kemudian hilang. Dan kita masuk dalam keheningan, kebeningan, dan kesucian. Indah sekali, sangat indah. Bagaimana tidak indah, karena kita terhubung langsung dengan Hyang Maha Pencipta. Kita adalah beliau. Mungkin sebut beliau juga tidak pantas, atau disebut dia pun tidak pantas, tapi kita gunakan saja bahasa ini agar mudah dimengerti. Aku adalah beliau atau dia, dan dia adalah aku. Maka kalau di negeri kita dikenal istilah manunggal kaula Gusti. Mau dibilang kaula mustahil karena ada gustinya dalam kemanunggalan. Mau dibilang Gusti juga mustahil karena ada kemanunggalan dengan kaula. Artinya apa? Nol. Artinya tidak ada. Artinya kosong. Artinya dia adalah dia dan aku adalah dia yang sedang menjadi aku. Kayaknya susah ya untuk diterjemahkan ya. Ya begitulah. Mungkin kenapa di dalam ajar Pikuku Sunda sering disebutkan pamali dicaritakeun, atau pamali itu tidak boleh disampaikan apalagi didengar pada halayak banyak tentang aku adalah dia dan dia adalah aku. Aku adalah dia yang sedang menjadi manusia. Nanti pohon juga sama. Pohon adalah dia yang sedang menjadi pohon. Bahkan galaksi sekalipun adalah dia yang menjadi galaksi. Maka disimpulkan bahwa hasil daya cipta manusia itu selalu ditunggu oleh semesta. Selalu ditunggu. Kalau mau dibilang jujurnya, ruang semesta ini atau ketiadaan ini atau kekosongan, keheningan, kebeningan ini mungkin boleh jadi bertanya kepada kita, kamu maunya apa? Maka disitulah kita membuat sebuah ciptaan kita sendiri. Kita mau apa? Tapi ingat, jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu bagaimana dengan tahapan menjadi Sang Maha Pencipta? Sang Maha Pencipta itu tidak perlu dilakukan setiap hari. Nanti kita jadi nggak bisa apa-apa. Kerjanya hanya duduk dan menikmati ketiadaan. Lalu hidup kita menjadi tidak berguna. Ini ada sejenis kontradiksi ya. Atau ada satu yang bersifat paradoks. Di satu sisi kita harus mencipta agar kehidupan ini berjalan dengan indah. Di satu sisi kita harus bisa menjadi Yang Maha Pencipta yang mencapai kekosongan,
ketiadaan, keheningan, kebeningan, ketenangan, atau sering disebut sebagai suwung. Tapi intinya dalam paparan saya ini adalah kita harus mencoba temui keheningan yang sejati, temui kebeningan yang sejati, temui kesucian yang sejati, agar kita mengerti tentang persoalan kesucian. Suci itu apa sih sebetulnya? Demikian yang saya sampaikan, semoga berguna untuk memicu daya cipta kita dan menjadi penyemangat agar kita bisa bertemu dengan apa yang disebut sebagai keheningan, kebeningan, dan kesucian jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu.